lagi bersama dengan saya Kusnula Syifa di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di hadapan saya ini sudah hadir Dr. Roni Andrian SPOG. Halo dok, halo, selamat siang. Siang Mbak Husnul. Gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke, mungkin boleh sapa dulu dok Tribuners di rumah. Halo Tribuners di rumah, saya saat ini bersama Mbak Husnul akan bincang-bincang masalah kesehatan. Nanti judulnya Mbak Husnul yang ngomong. Oke. Ya, Tribuners, ini bahasan dan juga tema kita hari ini cukup sangat milenial dan juga edukasi sekali ya dok, karena tentunya hari ini kita tuh akan membahas tentang waspada penyakit PCOS pada remaja nih Tribuners. Nah, kenapa kita bahasannya ini sangat tentunya ditunggu-tunggu oleh Tribuners, dan ini banyak banget request dari Tribuners di rumah ya kan. Jadi untuk Tribuners semua nih, jangan lupa untuk pantengin kita, jangan di skip, karena dari awal sampai dengan akhir Tribuners bisa tahu dan bisa mendapatkan edukasi tentang penyakit ini. Dan tentunya kalau sudah dapat edukasi pasti bisa untuk menangani gejala dan juga menghindari ya dok ya, gitu. Pengobatan, tata laksananya ya. Nah, di sini udah hadir nih narasumber saya Tribuners, Dr. Roni Andrian SPOG ini dari Rumah Sakit RSIA Mutiara Putri. Dan mungkin masuk nih dok ke dalam materi kita. Sebelum kita lebih masuk dalam lagi, mungkin dokter boleh jelasin dulu nih dengan Tribuners di rumah, sebenarnya PCOS itu penyakit yang seperti apa sih dok? Oke, baik Tribuners semua. Seperti kita ketahui, PCOS ini merupakan suatu kumpulan gejala atau sindrom PCO, jadi Polycystic Ovarian Cystic Syndrome. Jadi gejalanya yaitu tidak gangguan hormonal reproduksi pada wanita yang ditandai dengan adanya gangguan fungsi hormon hiperandrogen. Androgen ini artinya peningkatan dari hormon laki-laki. Harusnya androgen ini banyak dimiliki oleh laki-laki, tetapi pada pasien penderita PCOS ternyata hormon androgennya lebih tinggi dibandingkan hormon perempuannya atau hormon estrogen. Karena gangguan tersebut tumbuh berbagai kelainan. Salah satunya kalau kelainan pada hormon androgen ini sendiri, banyak tumbuh bulu, ya, tumbuh bulu di bulu kumis, jambang, bulu kaki, bulu tangan, dan tidak seperti wanita pada umumnya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Yang kedua yaitu gangguan ovulasi. Nah, maksud dari gangguan ovulasi ini yaitu tidak subur, artinya tidak terjadinya siklus menstruasi yang normal seperti biasanya. Sebagaimana kita ketahui bersama, menstruasi yang normal yaitu 24 sampai dengan 38 hari. Nah, pada penderita pasien PCOS ini sendiri ternyata siklus menstruasinya itu di bawah 24 hari atau lebih dari 38 hari. Artinya dalam 1 tahun paling dia menstruasi kurang dari 8 kali. Sehingga sulit untuk menentukan waktu suburnya. Waktu subur ini penting fungsinya untuk penderita PCOS yang sudah menikah. Fungsinya apa? Kalau dia subur artinya dia tahu kapan untuk bisa melakukan hubungan dengan suaminya supaya menghasilkan keturunan. Yang ketiga yaitu adanya gambaran polycystic ovarium. Artinya pada ovarium ini adalah hormon reproduksi wanita, ya, atau sel telur. Fungsinya ada 2, sebagai fungsi hormon dan sebagai fungsi reproduksi. Artinya untuk mengeluarkan ovarium supaya bisa bertemu dengan sperma sehingga terjadi pembuahan. Oke. Nah, PCOS ini sendiri merupakan sudah termasuk kategori yang ini juga ya, tidak banyak berkembang di masyarakat karena efeknya ini ternyata 1 dari 10 wanita ini menderita PCOS. Kalau 10 mungkin kita bisa mengatakan sedikit, tapi kalau udah 1 juta orang, ya kan, artinya berapa 10%-nya itu penderita PCOS.
Jadi seperti itu Tribuners secara garis besarnya PCOS ini ya. Nah kalau kita boleh tahu nih dok, tanda-tanda PCOS sendiri itu seperti apa sih dok? Kalau tanda-tandanya itu yang pertama dia tidak terjadinya ovulasi, tidak terjadi menstruasi. Tidak menstruasi artinya siklusnya ini tidak teratur tanda-tandanya. Siklus tidak teratur seperti yang saya ketahui seperti yang saya bicarakan tadi, kalau sudah tidak teratur artinya sulit untuk menentukan masa subur. Nah, ini berhubungan dengan infertilitas. Maka dari itu banyak pasien-pasien PCOS ini mengeluh tidak bisa hamil. Nah, keluhan utamanya banyak seperti itu. Ya. Terus yang ketiga apa tadi tandanya? Tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya ya, itu yang saya beritahukan tadi. Tanda-tandanya itu bisa terjadi hiperandrogen, penumpukan hormon androgen pada perempuan. Sedangkan hormon androgen ini harusnya adanya di laki-laki. Ya, nah, karena dia tumbuh di perempuan, akhirnya tumbuhlah kumis tipis, jambang, tangannya berbulu, kakinya berbulu, itu. Mungkin itu salah satu tanda yang bisa dilihat ya dok ya, yang bisa secara fisik bisa kita aware gitu, Tribuners bisa kita waspadai gitu. Nah selain itu dok, pola hidup juga bisa berpengaruh nggak sih dok? Pola hidup tentunya sangat berpengaruh. Kenapa bisa berpengaruh? Karena penderita PCOS ini disebabkan oleh penyakit-penyakit multisistemik. Artinya dia bukan karena gangguan organnya, tapi gangguan dari hormonnya dan sistem dalam tubuhnya. Artinya penyakit-penyakit ini bisa disebabkan karena diabetes mellitus atau kencing manis, karena gangguan darah tinggi, dan berhubungan dengan obesitas. Artinya pada pasien-pasien yang tentunya kan pasien yang pola hidupnya jorok, nggak bersih, makan sembarangan, bisa terjadi obesitas. Gitu. Kalau sudah terjadi obesitas, tentunya hormonnya menjadi tidak stabil. Kalau sudah tidak stabil, timbul masalah PCOS ini sendiri. Oke. Jadi lagi-lagi yang bisa kita tahu adalah obesitas ini bisa menjadi dan memicu PCOS itu sendiri. Betul. Ya dok ya? Iya. Wah. Nah, kalau selain dari itu olahraga ataupun cara untuk si pasien ini bisa menghindari PCOS itu gimana tuh dok? Oh ya, yang paling utama yaitu olahraga pastinya. Karena pasti ya dok ya. Pada pasien PCOS ini kalau dia sudah obesitas, dia harus ada target minimal menurunkan berat badannya kurang lebih 10%. Jadi nggak usah misalnya berat 75 langsung setengahnya dikurangin, kan nggak mungkin. Kurangilah secara bertahap 10%. Targetnya 7-8 kilo untuk mengurangi berat badan. Biasanya kalau sudah berat badannya turun, tubuh kita ini mempunyai mekanisme sistem yang baik sekali sehingga adaptasinya cepat, hormon-hormonnya bisa bekerja seperti normal kembali. Yang kedua yaitu olahraga. Olahraganya apa saja bebas, tapi tentunya apa saja yang bisa sesuai dengan kemampuan kita sesuaikan. Bisa sepeda, zumba pada ibu-ibu, atau lari, kardio, kan beban pun bisa, dan lain-lain. Jadi pada intinya Tribuners mungkin yang mempunyai masalah pada berat badan dan obesitas itu tadi, karena kan ini bisa menjadi pemicu dari PCOS sendiri, untuk lebih hidup sehat ya dok. Betul. Ya, pola hidupnya dijaga dan tentunya itu bisa diatasi dengan berolahraga. Tribuners bisa dengan cara menurunkan berat badan terlebih dahulu, lalu pola hidup yang sehat dengan berolahraga. Berbagai macam jenis olahraga kan banyak ya dok ya, banyak. yang bisa dilakukan. Iya. Dan ternyata Tribuners PCOS ini juga menjadi penyakit yang bisa diturunkan atau genetik ya dok? Iya betul. Memang kalau secara dari penelitian memang kalau penyebab pastinya belum diketahui sampai saat ini. Tapi memang dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ternyata memang penyakit ini genetik. Artinya genetik di sini bukan
artinya ibu saya PCOS turun ke adik saya PCOS, bukan seperti itu. seperti itu. Yang dimaksud dengan genetik seperti ini, misalnya ibu saya punya penyakit kencing manis atau penyakit darah tinggi. Nah, ini yang diturunkan kepada anak-anaknya misalnya. Dan ternyata pada orang yang kencing manis banyak ditemukan penderita PCOS. Begitu juga sebaliknya pada penderita PCOS, dari pemeriksaan ternyata dia punya penyakit diabetes mellitus. Begitu juga dengan penyakit darah tinggi dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi memang harus dari sekarang sih kita mengetahui ya dok. Betul, betul. Apalagi usia-usia yang remaja, yang rentan, yang masih memang reproduksinya itu masih aktif ya dok ya. Nah kalau untuk rentan usia sendiri nih dok, itu rentan usianya sebenarnya PCOS ini dari rentan usia berapa sampai berapa sih dok bisa kemungkinan terkenanya? Iya. Jadi pada kasus PCOS ini sendiri dia menyerang pada wanita-wanita usia reproduktif. Artinya dikatakan reproduktif ini dia sudah pada wanita umur 15 sampai dengan 35 tahun. 15 sudah bisa terkena ya dok? Sudah, artinya dia sudah mens nih. Kalau usia, artinya sudah mens berarti kan siklus siap dibuahi kan. Nah, sudah bisa hamil sampai dengan 35 tahun. Gitu. Nah, kalau apa sih dok kemungkinan terbesarnya kalau misalkan seseorang atau pasien ini nih mengabaikan penyakit ini? Jangka panjangnya dampaknya seperti apa PCOS ini pada pasien? Jangka panjangnya, dampaknya yang jelas kan karena ovulasinya tidak teratur kan, tentunya kan menstruasinya tidak baik. Karena kalau tidak diobati artinya dia sulit untuk menentukan masa suburnya. Ya. Yang kedua, dia bisa menyebabkan infertilitas atau mandul. Walaupun semuanya bagus, ternyata setelah diperiksa ternyata PCOS. Nah, ini bisa paling sering banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu atau pasien ini infertilitas. Inilah tujuan utama biasanya pasien berobat tuh. Kalau mens biasanya dia tidak terlalu mengabaikan. Tapi kalau sudah menikah, kok nggak punya anak nih dok? Padahal hubungan rutin semuanya normal. Begitu diperiksa ternyata PCOS itu tadi ya dok ya. Oke. Menurut dokter sendiri nih dok, kenapa sih seseorang atau kita sendiri remaja ini kan kebanyakan itu nggak tahu kalau dia sendiri itu ternyata terkena PCOS itu dok? Kenapa menurut dokter seseorang itu jarang banyak yang tahu gitu? Jarang banyak yang tahu. Ya mungkin karena dia tidak menganggap ini suatu penyakit yang benar-benar mengancam jiwanya kan. Orang berobat kalau sudah ada keluhan biasanya karena batuk ya kan, atau karena keluhan-keluhan yang kira-kira dia tidak bisa beraktivitas. Artinya karena dia sudah terancam, dia harus berobat. Tapi kalau pasien-pasien PCOS, kalau yang belum nikah ya, kalau yang belum nikah biasanya jarang sih untuk aware dengan kondisi alat reproduksinya. Tapi kalau sudah menikah, nah pasti bertanya udah 5 tahun nikah kok belum hamil-hamil. Suaminya pasti akan datang ke dokter untuk memperkonsultasikan penyakitnya. Gitu. Nah dok, kita mengulas tentang yang pasien dengan penderita PCOS ini. Untuk mendapatkan peluang kehamilan itu seperti apa sih dok? Masih ada nggak kemungkinannya? Oh ada. Ada ya dok? Ada, artinya masih bisa hamil. Gimana caranya? Ya kita perbaiki keluhannya. Contohnya siklus ovulasi tidak teratur, kita berikan obat-obatan supaya mensnya teratur. Oh gitu. Kalau mens sudah teratur, siklusnya rutin setiap 24 sampai 35 hari misalnya. Nanti misalnya contoh pada wanita 28 hari siklus mensnya, biasanya hari ke-14 itu masa suburnya. Nah, peluangnya di situ. Jadi setelah kita perbaiki seperti itu. Peluang untuk hamil. Itu peluang untuk bisa hamil berarti memang masih ada ya dok? Ada, jadi gimana caranya kita kembalikan fungsi ovulasinya untuk normal kembali. Yang kedua, kita perbaiki pada pasien misalnya obesitas.
masih bisa ada nggak? Masih, asal komitmen untuk menurunkan berat badan badannya dengan target tadi. 5-10%. Jadi memang case-nya berbeda-beda ya dok ya? Nah, tergantung Tergantung kebutuhan. kebutuhan dan juga pasiennya Betul, itu tadi. betul. Makanya memang itu disarankan untuk Tribuners bisa konsultasi dulu dan nanti pasti PCOS ini berarti dia suatu penyakit yang memang bisa disembuhkan ya dok ya? Bisa. Memang bisa disembuhkan gitu, Bisa. tapi jangan juga disepelekan ya Ya, Tribuners, betul. karena memang dampaknya tadi sudah dokter juga jelaskan bahwasanya dampaknya sangat berbahaya kalau memang itu Tribuners nggak aware terhadap ini sedari sekarang gitu. Nah, kita tadi udah bahas tentang gejalanya dan juga membahas tentang cara untuk pasien dengan penderita PCOS ini bisa hamil atau mendapatkan keturunan nih dok. Terus selain itu nih dok, gimana sih cara kita itu untuk bisa menghindari penyakit ini? Gitu. Caranya menghindari, yang pertama banyak berdoa. Karena kan Banyak ini berdoa, penyakit gitu. kan sistemik kan, kita nggak tahu bagaimana orang tua kita seperti apa. Yang jelas sih gampang. Maksudnya selain itu ya pola hidup sehat Pola itu. hidup sehat Pola tadi hidup ya. sehat itu yang utama nomor satu. Yang kedua, kontrol ke dokter seandainya terjadi keluhan. Yang ketiga, ya ikhtiar. Itu aja sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalkan penyakit PCOS ini kan bisa disembuhkan dok, terus dia kemungkinan bisa balik lagi nggak sih dok? Bisa. Oh bisa. Bisa, karena tubuh kita ini sangat unik sekali dan hebat luar biasa. Tubuh kita ini seluruh hormonal ini diatur oleh sistem endokrin namanya. Nah, endokrin ini tergantung misalnya pada kasus PCOS ini berhubungan dengan obesitas. Jadi begitu dia obesitas, DM, kencing manis ya, DM itu diabetes mellitus, kencing manis atau hipertensi, itu bisa memicu lagi terjadinya PCOS itu sendiri. Jadi misalnya Mbak Husnul nih nikah punya anak normal cepat misalnya, Iya, iya. nanti begitu berjalan 5 tahun pernikahan ternyata tidak bisa menjaga pola makan, berubahlah bentuk tubuh dan lainnya, itu bisa mengganggu sehingga terjadi PCOS itu sendiri. Oke, seperti itu. Ternyata memang kembali lagi ke tubuh kita dan Ya. pola hidup tadi ya dok yang memang harus kita jaga mulai dari olahraga, aktivitas dan juga makanan ya dok. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan terkait dengan penyakit PCOS ini untuk Tribuners di rumah nih dok. Oke, untuk Tribuners di rumah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, PCOS ini merupakan kelainan hormon reproduksi yang paling sering ditemukan pada wanita di usia reproduktif. Artinya untuk Tribuners di rumah yang memiliki gejala-gejala keluhan yang tadi kita jelaskan di awal-awal tadi, segera untuk memeriksakan diri, konsultasi ke dokter spesialis. Yang kedua, memulai pola hidup yang sehat, ya. Yang ketiga, jangan takut untuk penyakit ini, karena ini dapat dikendalikan. Ya, dapat dikendalikan supaya tidak kambuh kembali. Caranya tadi pola hidup sehat, tidak sampai obesitas, ya, dan menjaga supaya siklus menstruasinya lancar dan normal. Berarti treatment dan cara pengobatannya tadi bisa dengan disarankan pasien dengan kebutuhannya apa, lalu treatmentnya bisa diberikan dengan pengobatan ya dok. Jadi Betul. biar step awalnya menstruasinya lancar dulu nih gitu. Jadi kalau sudah lancar mungkin nanti step by stepnya itu bisa dari dokter yang bersangkutan nih Tribuners. Biasanya sih kalau kita treatnya itu pertama kita coba dengan olahraga dulu. Olahraga, setelah berhasil olahraga, kalau nggak berhasil puasa nih, puasa juga bagus. Puasa bagus ya, supaya targetnya kan intinya kita mengurangi berat badan. Setelah ini tercapai, baru pemberian obat-obatan. Fungsi dari obat-obatan untuk merangsang ovulasi, terjadinya ovulasi atau pembuahan pada wanita.
Tapi kalau orang kurus juga kemungkinan ada nggak sih dok? Kemungkinan bisa ya terkena? Bisa. Jadi nggak melulu orang yang dia obesitas aja nih yang terkena. Iya, karena kan PCOS itu 3 keluhannya 3 kan. Polycystic ovarian, ada banyak kista, hiperandrogen, dan ovulasi anovulasi. Nah, menurut di buku di kriteria Rotterdam namanya, itu dikatakan dia PCOS 2 dari 3 keluhan tersebut. Jadi nggak mesti gemuk. Nggak mesti gemuk, bisa aja dia hiperandrogen tadi, kumisan. Okay, terus ada keluhan ternyata pada saat pemeriksaan USG banyak folikel seperti kista, gambaran kista. Bisa. Jadi nggak melulu harus orang gemuk. Tapi memang paling banyak pada wanita-wanita yang obesitas. Kemungkinan terbesarnya ya dok? Iya. Oke, siap. Dok, terima kasih banyak sudah datang ke studio Tribun Lampung, sudah juga mengedukasi Tribuners di rumah tentang bahayanya PCOS ini ya dok, kalau memang itu dibiarkan. Dan mudah-mudahan tayangan kita Bincang Kesehatan ini bisa membuka dan wawasan kita, dan juga kita semua yang menonton ini teredukasi ya Tribuners, bahwasanya kita harus lebih waspada, lebih menjaga pola hidup yang sehat dan juga berolahraga, karena PCOS ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja ya dok ya. Iya, jadi memang rentan usianya dia usia reproduktif tadi yang dokter bilang, yaitu 15 sampai dengan 35 tahunan Tribuners, seperti itu. Dok, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Jadi seperti hasil rangkuman pembicaraan kita ya. Jadi untuk Tribuners di rumah, yang pertama kita tidak boleh terlalu takut seandainya kita menderita PCOS. Artinya PCOS ini bisa disembuhkan dan bisa diobati dengan obat-obatan dan tentunya pola hidup yang sehat. Itu kunci untuk keberhasilan dalam pengobatan PCOS ini sendiri, dan tetap berusaha. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat Tribuners juga sudah setia menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Siklus menstruasi pada wanita umumnya terjadi setiap bulan nih. Namun ada sebagian wanita yang mengalami menstruasi yang tidak lancar, sehingga menimbulkan rasa khawatir pada sebagian wanita. Nah, kondisi ini dapat terjadi ketika siklus menstruasi yang pendek atau panjang, serta ada juga yang tidak terjadi sama sekali. Perubahan siklus menstruasi yang tidak teratur bisa terjadi akibat perubahan hormon. Namun ada pula berbagai penyebab siklus menstruasi tidak lancar, seperti yang pertama yaitu pola hidup yang tidak sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan berlebihan dan kurang tidur dapat menyebabkan menstruasi yang tidak lancar. Bahkan seseorang yang stres dan adanya gangguan kelenjar pineal bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Yang kedua yaitu adanya PCOS. PCOS merupakan kista kecil di dalam indung telur sehingga membuat hormon menjadi tidak seimbang. Dan yang ketiga yaitu terdapat masalah pada tiroid. Kelenjar tiroid pada bagian leher kita akan memproduksi hormon yang untuk mengatur metabolisme tubuh. Apabila kelenjar